Halo Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi Mams dengan saya, Dr. Aji. Ya, hari ini Mams, saya akan berbagi informasi dan edukasi tentang kista indung telur atau kista ovarium. Nah, simak ya Mams ya. Ya Mams, kista ovarium adalah suatu kondisi di mana terdapat kantong yang berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium. Nah, kista ovarium ini biasanya muncul di usia-usia reproduktif, Mams. Ya Mams, jadi yang menjadi penyebab terjadinya kista ovarium yaitu ketidakseimbangan hormonal pada tubuh Mams sendiri. Yang kedua, pertumbuhan sel endometrium yang terjadi atau ditemukan di dalam ovarium. Yang ketiga, infeksi panggul yang menyebar ke ovarium. Yang keempat, ada kista ovarium sebelumnya. Ya Mams, kista tadi berukuran masih sangat kecil, biasanya tidak akan merasakan gejala apa-apa. Tapi saat kista sudah mulai membesar, gejala baru akan terasa. Adapun gejala kista ovarium tadi biasanya meliputi rasa nyeri atau rasa sakit yang biasanya akan muncul di area bawah perut. Siklus menstruasi juga menjadi tidak teratur. Gejala lainnya, gangguan pencernaan yang mungkin terjadi termasuk mengalami kesulitan buang air besar dan menjadi sering juga buang air kecil tadi. Ada beberapa yang bisa Mams lakukan. Yang pertama adalah pemantauan secara berkala apabila kista itu masih berukuran kecil dan tidak menunjukkan adanya gejala. Yang kedua, pemantauan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan USG tadi. Yang kedua, dokter bisa menerapkan atau meresepkan pil KB guna mencegah kista muncul kembali. Meskipun dengan demikian, mengkonsumsi pil KB tidak bisa juga mengecilkan ukuran kista yang sudah ada. Yang ketiga, tindakan pembedahan dilakukan apabila ukuran kista terus-menerus membesar. Masih ada setelah lebih atau di hari 3 periode menstruasinya, atau bisa menimbulkan nyeri. Nah, apabila seperti ini, segera lakukan pemeriksaan ke dokter maupun ke rumah sakit terdekat. Mams akan mendapatkan USG, dan apabila ada gejala-gejala yang mengarah pada kista ovarium tadi, bisa dilakukan. Jadi Mams, untuk kista ovarium atau kistoma ovarii tadi, Mams harus tahu. Atau kista ovarium itu disebut juga silent killer, sehingga dia kadang-kadang membesar tapi tidak diketahui gejalanya. Gejalanya tidak muncul sehingga harus dilakukan USG. Saran saya buat kista ovarium ataupun miom tadi itu harus dilakukan Mams USG organ reproduksi minimal 1 tahun sekali untuk lakukan USG. Sehingga pada saat terdapat atau ditemukan gejala-gejala kista atau benjolan tadi itu belum besar. Sehingga kita bisa menerapkan pengobatan terlebih dahulu tanpa melakukan operasi. Ya Mams, salam sehat Mams, salam semangat dari saya. Sehat terus buat Mams semua. Happy pregnancy and smart baby ya Mams ya. Dah Mams, Assalamualaikum.